Selamat bertemu lagi anak-anak, selamat bergabung di kelas Pagerar pada pelajaran kimia kelas 10. Kita melanjutkan materi bab 2 tentang struktur atom. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang bilangan kuantum. Pengertiannya, bilangan kuantum adalah bilangan yang menggambarkan kedudukan atau posisi elektron dalam atom. Ada 4 bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama, lambangnya N, adalah bilangan kuantum yang menggambarkan jumlah kulit dalam atom. Jadi ini kulit KLMNOPQ dengan nilai N, bilangan kuantum utama K1, L2, M3, N4, O5, P6, Q7. Yang kedua, bilangan kuantum azimut, lambangnya L, adalah bilangan kuantum yang menggambarkan jumlah subkulit dalam atom. Ya, ini subkulitnya adalah S, P, D, F. Dengan harga L masing-masing subkulit S0, P1, D2, F3. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik, lambangnya M, adalah bilangan kuantum yang menggambarkan jumlah orbital. Harga M mulai dari min L sampai dengan plus L. Untuk subkulit S, di mana L sama dengan 0, maka M-nya sama dengan 0, digambarkan satu orbital jadi satu kotak. Subkulit P dengan harga L sama dengan 1, maka M-nya nilainya min 1, 0, plus 1. Jadi ada 3 orbital. Jadi 1, 2, 3. Jadi 3 orbital. Subkulit D dengan L sama dengan 2, maka M-nya min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi ada 5 orbital. Subkulit F dengan L sama dengan 3, maka nilai M-nya min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, sama dengan 7 orbital. Tiap-tiap orbital maksimum ditempati 2 elektron, sehingga jumlah elektron maksimum tiap-tiap subkulit sebagai berikut. Subkulit S, 1 orbital kali 2 elektron sama dengan 2. Subkulit P, 3 orbital kali 2 elektron sama dengan 6. Subkulit D, 5 orbital kali 2 elektron sama dengan 10. Dan subkulit F, 7 orbital kali 2 elektron sama dengan 14. Yang keempat, bilangan kuantum spin, lambangnya S, adalah bilangan kuantum yang menggambarkan arah perputaran elektron dalam atom. Jika arah perputaran elektron ke atas, seperti gambar ini, tanda panahnya ke atas, maka S-nya sama dengan plus setengah. Dan jika arah perputaran elektron ke bawah, seperti gambar ini, tanda panah ke bawah, maka S-nya sama dengan min setengah. Bagaimana bentuk orbital? Kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar yang saya tunjuk ini adalah orbital S, 1S, ini 2S. Ya, orbital S berbentuk bola. Kemudian gambar yang berikutnya, ini adalah bentuk orbital P. Bentuknya
adalah balon terpilin. Jadi ini seperti balon ya, balon terpilin. Ada 3 orbital, yaitu PY, ini orbital PY, yang ini orbital PX, yang ini orbital PZ. Kemudian orbital D terdiri dari 5 orbital, bentuknya juga kurang lebih sama dengan orbital P, berbentuk balon terpilin. Jadi ini orbital DZ kuadrat, yang ini orbital DX kuadrat Y kuadrat, yang ini orbital DXY, yang ini orbital DYZ, dan yang ini orbital DXZ. Jadi saya ulangi, bentuk orbital S berbentuk bola, terdiri dari 1 orbital. Orbital P berbentuk balon terpilin, terdiri dari 3 orbital, yaitu PX, PY, dan PZ. Sedangkan orbital D berbentuk balon terpilin juga seperti orbital P, terdiri dari 5 orbital, yaitu DZ kuadrat, DX kuadrat, Y kuadrat, DXY, DYZ, dan DXZ. Untuk lebih paham tentang gambar-gambar bentuk orbital, anak-anak silakan mempelajarinya di buku kimia kelas 10 atau di internet. Mari kita lanjutkan tentang konfigurasi elektron. Anak-anak, konfigurasi elektron yang ini beda dengan yang sebelumnya. Konfigurasi elektron kali ini kita menggambar elektron dalam sub-sub kulit. Nah, ada 3 aturan pengisian konfigurasi elektron. Yang pertama adalah ini aturan Aufbau. Jadi aturan Aufbau. Menurut Aufbau, pengisian elektron ke dalam orbital-orbitalnya harus dimulai dari orbital yang paling rendah tingkat energinya ke orbital yang lebih tinggi tingkat energinya. Urutannya sebagai berikut ya, lihat gambar ini. Jadi mulai dari 1S. Setelah 1S, anak-anak, isi berikutnya 2S. Setelah 2S, 2P, lalu menuju 3S. Dari 3S ke 3P, menuju 4S. Setelah 4S ke 3D, lalu 4P, 5S. Setelah 5S ke 4D, 5P, 6S. Kemudian lanjut ke 4F, 5D, 6P, 7S, dan dilanjutkan ke 5F, 6D, dan 7P. Jadi urutannya lihat arah tanda panahnya. Berikutnya kita perhatikan contoh pengisian konfigurasi elektron. Ada 2 contoh yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, ya, tadi contohnya yang pertama adalah 9F. Kita isi konfigurasi elektronnya seperti berikut. Mulai dari subkulit 1S, ini 2 elektron, maksimal 2 elektron untuk subkulit S. Kemudian lanjut ke 2S, 2 elektron. Sudah 4 elektron, masih 5, lanjutkan ke 2P. Maka di 2P adalah 5 elektron ya. Jadi total elektronnya 2 tambah 2, 4 tambah 5, 9. Yang kedua, 22 Ti. Kita isi mulai dari 1S, 2 elektron, 2S, 2 elektron. Setelah 2S itu adalah 2P. Ini 6 elektron. Kemudian 3S, 2 elektron.
Setelah 3s, 3p 6 elektron. Dari 3p ke 4s 2 elektron. Kita hitung sudah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18 tambah 2, 20. Masih kurang 2, maka 2 elektronnya masuk ke subkulit 3D, 2 elektron. Nah, ini cara pengisian elektron menurut Aufbau. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah aturan atau asas larangan Pauli. Menurut Pauli, tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang boleh mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Jika 2 elektron menempati satu orbital, maka arah elektronnya tak boleh sama, harus berlawanan. Contoh 1s2. Cara mengisi elektronnya adalah yang pertama panahnya ke atas, yang kedua panahnya ke bawah. Ini yang benar. Ya, satu arahnya ke atas, satu ke bawah. Bukan seperti ini. Ya, bukan semuanya arahnya ke atas atau semua arahnya ke bawah. Berikutnya adalah aturan Hund. Menurut Hund, pengisian elektron pada orbital P, D, dan F yang mempunyai tingkat energi sama, masing-masing harus diisi dengan satu elektron terlebih dahulu dengan arah atau spin yang sama. Bila semua orbital telah terisi satu elektron, maka diisi dengan elektron berikutnya dengan arah yang berlawanan. Perhatikan cara saya mengisi elektron untuk subkulit P2. P2 1 2. Jadi semuanya isi satu-satu, arahnya ke atas. Perhatikan P4, jadi ada 4 elektron. 1 2 3 4. Jadi hanya satu yang berpasangan, yang duanya menyendiri. Kita lanjutkan dengan D7. 1 2 3 4 5. Yang keenam kembali ke depan, 6 7. Ya, begitu cara pengisian elektron subkulit P, D, dan F menurut Hund. Nah, di sini ada latihan. Isilah konfigurasi elektron menurut Aufbau dan diagram orbital Hund untuk yang pertama nomor 1 7N, nomor 2 20 Ca, nomor 3 35 Br. Anak-anak, latihan ini kalian coba saja di rumah. Jawabannya tak usah dikumpulkan, dikirimkan ke saya. Nanti untuk tugas yang harus dikirimkan ke saya menyusul pada pertemuan berikutnya. Anak-anak sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada materi ini yang kurang kalian pahami, silakan bertanya melalui WA grup kelas atau melalui email saya. Atas perhatian anak-anak semuanya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa berdoa, dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.